Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita belajar jangan lupa berdoa ya nak. Oke, hari ini kita masuk di pembelajaran 5. Masih di tema 1 di tema 5. Dari gambar sudah bisa kamu lihat ya nak. Iya. Hari ini materi kita IPS dan SBDP. Nah, tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Siapa tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Nah, pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Keren ya? Siapakah mereka? Ayo kita cari tahu. Daerah kekuasaan Majapahit ada Gajah Mada, ada Hayam Wuruk, ada Candi Penataran. Kalau mau lebih jelas lagi boleh kamu buka di Google, boleh kamu lihat di peta di mana itu Candi Penataran. Baik. Majapahit, Mahapatih Gajah Mada. Iya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329 Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa dia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Nah, berikut isi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada. Nah, ya, itu bahasanya bahasa daerah. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan berpengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Iya, dari teks tadi bisa kita buat pertanyaan dan dijawab dalam bentuk peta konsep. Yang pertama, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Dijawab sempurna. Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah untuk menyatukan Nusantara. 2. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang diperjuangkan Gajah Mada adalah mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. 3. Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan contoh. Perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Itu Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara dijadikan sebagai semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada? Hal baik yang dapat saya contoh dari Gajah Mada adalah beliau orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. 5. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Jelaskan. Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit.
Iya, karena Mahapati Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Dan Gajah Mada juga menyatukan Nusantara. Baik, perjuangan Gajah Mada sampai sekarang tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat dilihat dari peninggalan berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan Kerajaan Majapahit lebih lanjut, kita baca informasi berikut. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada ini sangat terkenal loh, Nak. Bisa kamu lihat ya dari Google nanti seperti apa, ya. Iya, ini termasuk 5 universitas terbesar di Indonesia dan diminati. Oke, Kompleks Candi Penataran. Ayo kita baca bersama-sama. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83, panjang 6,57, dan tinggi 4,7 meter. Selain itu terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terhias 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Baik, Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan pantang gentar. Banyak yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan. Contohnya melalui lagu. Contohnya mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Iya, nada dasarnya do sama dengan bes. Dengan tempo 4/4 marsia, artinya marsia itu dinyanyikan dengan lantang. Marsia itu tempo untuk lagu-lagu kebangsaan dinyanyikan dengan lantang. Baik, lagu ini diciptakan oleh C. Simanjuntak. Kita nyanyikan sama-sama ya, Nak. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Itu dia tadi ya. Jadi bisa kamu ulang kembali, dinyanyikan kembali dengan tempo marsia. Artinya dengan tempo yang gembira tetapi penuh semangat. Seperti itu. Nah, apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu tadi? Ya, kita merasa bangga dan bersemangat. Jelaskan tentang nada dan tempo. Nah, lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu perjuangan. Ini diciptakan oleh C. Simanjuntak dengan tanda birama 4/4. Artinya dalam satu birama ada 4 ketuk. Apa fungsi tanda birama? Setiap birama terdapat 4 ketukan ya, bernilai 1/4. Dari partitur, dari teks ya, yang tampak tadi pada gambar, terdapat tempo yaitu marsia. Artinya tempo mars atau tempo gerak jalan. Berkesan gembira dan tegas. Sedangkan tanda do sama dengan bes artinya nada dasar lagu itu yaitu do sama dengan bes. Nada dasar do sama dengan bes. Oke? Sampai di sini materi kita. Semoga kamu bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sekian dan terima kasih.